Anggap gini, saya asumsi teman-teman paling nggak sudah mengerti dikit mengenai data science, jadi saya nggak jelaskan lagi data science apa, tapi saya akan mulai dari namanya story of indicators ya. Nanti apa di sini mungkin kita akan coba lihat pengaruhnya indicators terhadap hasil dari analytics kita gitu ya. Oke, jadi di screen ini, kalau kalian lihat ini ada apa namanya, ada ada A, B, C gitu ya. Ini anggapnya A, B, C ini ada keluarga A, keluarga B, keluarga C ya. Jadi si keluarga A ini terdiri dari ada bapaknya, ibunya, dua kita 20 juta per bulan gitu ya. Sampai sini informasinya masih sama nih, keluarga B, keluarga C, keluarga A kita sudah bisa menganalisis berbeda gitu ya. Nah, next, si keluarga A ini kita tahu bahwa 100% penghasilan ini dari ayahnya, ya, dari apa bapaknya gitu ya. Sementara di keluarga B, keluarga C juga sama gitu ya. Jadi ini dari bapaknya juga. Oke. Di sini masih sama informasi. Maka kalau saya diminta untuk mengadvise keluarga B atau keluarga C, maka advice-nya masih sama karena kita belum melihat perbedaan. Next, kemudian kita dapat informasi baru gitu ya, atau indikator baru bahwa si keluarga B ini dia ternyata dari sisi pengeluaran 80 juta, 80%-nya itu adalah pengeluaran ayahnya. Ya, 20% pengeluaran keluarganya. Ya, jadi istrinya dan dua anaknya. Sementara keluarga C, ya, dari 80 juta ini 20% adalah pengeluaran ayahnya, kemudian yang untuk keluarganya adalah 80% ya, ini istrinya dan dua anaknya. Nah, dari sini kita baru bisa kemudian memberikan advice yang berbeda atau kita menganalisis yang berbeda ya, atau kita bisa menghasilkan berbeda untuk keluarga B dan keluarga C. Apa strateginya? Contohnya misalnya gini, keluarga B kalau seandainya suatu saat bapaknya ini misalnya meninggal gitu ya, tidak menghasilkan lagi, maka kita tahu bahwa pengeluaran dia hanya 20 juta ya. Sehingga untuk mengcover pengeluaran 20 juta, keluarga B ini ya bisa punya alternatif ya. Artinya saat ini kita suggest dia sebaiknya saat ini punya alternatif yang bisa menghasilkan uang atau penghasilan yang untungnya minimal kalau bisa 20 juta. Nah, karena cuma 20 juta, maka pengusahanya bisa macam-macam ya. Bisa usaha dari bisnis online ya, atau reseller ya, atau mungkin sebagai apa namanya agent properti dan sebagainya ya, karena itu bisa cover 20 juta gitu ya. Nah, tapi keluarga C kita nggak bisa pakai strategi yang sama. Kenapa? Karena pengeluaran mereka ya kalau meninggal ini adalah 64 juta. Sehingga apa yang bisa kita kasih ke advice kepada keluarga C adalah bahwa keluarga C itu harus invest ya di keilmuan-keilmuan atau relasi, network dan sebagainya yang memungkinkan mereka bisa menghasilkan 64 juta per bulan kalau dia mau bertahan hidup gitu ya. Artinya invest di pendidikan mungkin yang lebih tinggi ya kan, invest di pergaulan dan society mungkin yang networknya lebih baik dan sebagainya ya. Nah, ini gambaran sederhana ya bahwa kalau indikatornya tidak lengkap, misalnya kita punya indikator hanya seperti ini gitu ya, tidak ada indikator persentase pengeluarannya, maka kita bisa memberikan advice yang salah nih kepada dua keluarga ini gitu ya. Ya, tapi begitu indikator yang lengkap, maka sekarang kita bisa memberikan advice atau strategi yang lebih spesifik ya untuk masing-masing keluarga. Ini adalah cerita mengenai data. Jadi teman-teman belajar data pipeline, data pipeline itu bagaimana data itu diproses menjadi data lagi, tapi yang lebih ready ya untuk kita consume atau lebih cocok sama environment kita dan sebagainya, atau sudah kita pilih ya, sudah kita sesuaikan ya. Nah itu artinya apa? Kita harus jangan melupakan yang namanya kelengkapan dari indikator yang bisa kita hasilkan dari data tersebut ya, atau orang menyebutnya mungkin informasi yang dihasilkan, atau orang menyebutnya adalah kelengkapan data. Nah, sebagai seorang data scientist, ini yang menjadi hal yang penting untuk kita ya. Karena apa? Kalau datanya ternyata tidak cukup komplit ya untuk menghasilkan suatu analisis, bisa jadi kita memberikan result yang secara teknis betul ya, tapi secara bisnis mungkin menjadi mislead gitu ya, menjadi tidak berguna
atau bahkan fatalnya menjadi salah indikasi gitu ya. Nah, mungkin contoh yang real gitu ya. Kalau di Indonesia itu adalah indikator mengenai financial system stability ya. Nah, kebetulan saya kalau dari World Bank memang diassign juga untuk memberi advisory kepada KSSK ya di DebQ gitu ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya indikator-indikator ya yang kita ambil dari Bank Indonesia dan kajian stabilitas keuangan ya. Jadi indikator ini nilainya ini adalah nilai agent value-nya atau adalah nilai seberapa penting ya apa namanya item-item tersebut atau indikator tersebut ya terhadap financial system stability ya. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya ada satu aja yang kurang hilang, maka otomatis komposisinya juga berubah kan begitu ya. Komposisinya berubah. Kalau komposisinya berubah ya, ada yang satu yang hilang, bisa jadi kita tidak cukup komplit ya untuk mempertahankan financial system stability. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu yang terbiasa gitu, misalnya pernah belajar misalnya business intelligence ya, pakai Tableau atau pakai apa namanya Power BI misalnya atau yang lain ya. Jadi dashboard kita hanya karena kehilangan beberapa indikator bisa jadi tidak terlalu berguna gitu secara bisnis ya. Secara teknis sih nice, bagus dan sebagainya. Secara bisnis bisa jadi tidak berguna. Tugas kita sebagai seorang data scientist memastikan analisisnya benar dan berguna gitu ya. Jadi ini satu pesan dari apa namanya dari saya gitu ya. Teman-teman yang masuk area data science harus wajib memastikan informasinya berguna untuk analisisnya ya. Jadi analoginya tadi, kalau ini ada beberapa indikator yang hilang, maka nilai agent value-nya berubah, dashboard yang kita bangun juga berubah karena dari data yang ada, dan bisa jadi itu tidak cukup untuk apa namanya memonitor ya. Kalau contoh di sini adalah financial system stability. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum